Ada yang meninggal karena batuk, karena flu. Jadi memang masyarakat pikir iya sih, memang kan dia sudah sakit. Jadi tidak ada hubungan dengan hal yang aneh-aneh. Mungkin racun tidak ada, memang dia kan sudah sakit. Dan dokter-dokter juga pada zaman itu tidak bisa mendeteksi adanya racun dalam tubuh korban. Alright my gengs, my boy, welcome back with me Renaldi Gilbert. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan menceritakan tentang kisah sadis tentang bagaimana perempuan yang bernama Julia Tovana ini meracuni puluhan bahkan ratusan pria. Bagaimana kisah selengkapnya? Selamat datang di Durca, Duduk Cerita. Julukan wanita racun dunia, julukan ini sangat tepat ditujukan kepada Ibu Julia Tovana. Mengapa julukan wanita racun dunia itu pantas disematkan kepada dirinya? Karena Julia Tovana ini sudah dapat membangun kerajaan bisnisnya dan menggemparkan Eropa yang mengakibatkan ratusan nyawa pria melayang. Dia ini menggunakan racun dengan merek dagang Aqua Tovana. Racun itu, bayangkan, dia jual di pasar gelap. Kerajaan bisnis Julia ini berkembang sangat pesat sampai melibatkan para wanita, apoteker gelap, para dukun, dan peramal. Produk yang dia produksi itu bukan hanya Aqua Tovana, my gengs, my boy, tapi ada beberapa item-item lainnya. Ada obat herbal kuno, ada jimat, ada buku mantra sihir, alat-alat sulap, tongkat ajaib, ada krim moiris, dan ada juga teks sihir dan dupa. Dia juga menjual ramuan pelet, ramuan rayuan cinta, ada air susu ibu, dan yang lebih menjijikannya lagi, ada dia jual darah haid yang sudah kering. Tidak tahu manfaatnya untuk apa, tapi dia menjual darah haid yang sudah kering. Dan ada juga ramuan untuk mencegah kehamilan, dan ada juga ramuan untuk menggugurkan kandungan. Kalian bisa bayangkan produk-produknya Julia Tovana ini kalau disebarluaskan sekarang sudah pasti tidak akan mendapatkan izin karena tidak akan lulus BPOM ya. Tapi sebenarnya ada beberapa produk dari Julia ini yang memang sangat manjur, seperti obat herbalnya yang dia jual, obat herbal kuno. Yang bangsa Eropa juga di sana yakini bahwa obat-obat herbalnya dari Julia ini dapat menyembuhkan beberapa penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh dokter maupun pendeta pada waktu itu. Tapi yang lucunya, produk bestsellernya dari Julia ini yang paling banyak laku adalah Aqua Tovana, yang produk itu mengandung racun. Cara kerja racun yang ada di produknya Julia ini, Aqua Tovana, cara kerjanya memang agak sedikit licik. Begitu kalian meminumnya, efeknya tidak akan langsung kalian rasakan, tapi nanti beberapa hari atau beberapa minggu kemudian. Bahkan ada yang hitungan bulan baru efek racunnya itu bekerja. Jadi memang korbannya itu tidak sadar kalau memang dia sudah minum racun. Jadi pada saat dia minum, oh ternyata saya masih sehat, saya tidak ada keluhan apa-apa, malahan saya bisa-bisa saja ini. Mereka tidak tahu bahwa itu mengandung racun yang akan membuat kematian beberapa hari, minggu, atau bulan ke depan. Yang membuat masyarakat tidak curiga dengan kematian korban yang meminum racun tersebut karena kematian mereka itu dinilai sangat wajar. Mereka dinilai mungkin karena meninggal karena sakit, ada yang meninggal karena batuk, karena flu. Jadi memang masyarakat pikir iya sih, memang kan dia sudah sakit. Jadi tidak ada hubungan dengan hal yang aneh-aneh. Mungkin racun tidak ada, memang dia kan sudah sakit. Dan dokter-dokter juga pada zaman itu tidak bisa mendeteksi adanya racun dalam tubuh korban karena efek racunnya bekerja sangat sempurna dan sangat lambat, membuat dokter-dokter di Eropa pada waktu itu tidak curiga. Nah, mengapa Aqua Tovana ini, racun yang lambat ini, sangat populer pada waktu itu di Eropa pada abad 17? Karena menurut salah satu penulis yang ada di Italia, menurut penelitian mereka pada waktu itu wanita-wanita di Eropa tidak bahagia dengan pernikahannya. Karena memang sebagian pernikahan pada waktu itu bersifat kontrak, tidak ada yang dasarnya karena cinta nih. Karena pada saat itu pernikahan terjadi bukan atas dasar cinta, jadi kan cuman karena kontrak. Maka perempuan-perempuan di sana banyak mengalami kekerasan. Mereka semua sering dianiaya. Mereka juga mengalami masalah finansial. Dan pada saat itu wanita-wanita di Eropa hanya mempunyai 3 pilihan. Pertama, yaitu menikah.
Kedua, tetap single atau melajang dan bergantung pada pekerjaan seks menjadi PSK atau menjadi biarawati. Pilihan yang ketiga nih, menjadi janda terhormat dan kaya raya. Nah, pilihan ketiga ini banyak dipilih oleh wanita-wanita di Eropa. Mereka lebih memilih untuk menikah dengan laki-laki yang sudah kaya raya, kemudian mereka meracuni laki-laki tersebut sehingga wanita-wanita ini menjadi janda terhormat dan kaya raya. Jadi ketika mereka meracuni suaminya meninggal nih. Akhirnya kekayaan suami-suami mereka ini diwariskanlah kepada mereka. Maka dari itu pada waktu itu di Eropa sangat tren tentang meracuni orang, meracuni suami sendiri. Kalian bisa bayangkan kalau sampai sekarang masih banyak istri yang meracuni suaminya. Saya yakin saya pun akan mati. Praktek itu menjadi tren di Eropa karena mereka menyediakan layanannya. Layanan untuk menghempaskan para suami-suami yang kasar. Kalian bisa bayangkan ada layanannya. Saat itu praktek sihir atau praktek perdukunan berkembang pesat di Eropa. Bahkan praktek-praktek sihir dan perdukunan itu ada sampai sekarang di Eropa. Tidak usah jauh-jauh ke Eropa, di Indonesia juga ada bapak-bapak ibu sekalian masih sangat digandrungi praktek-praktek perdukunan yang ada di Indonesia. Di Eropa pada zaman itu juga ada jimat-jimatnya. Misalnya jimat-jimat yang melindungi kita dari bahaya, dari kejahatan. Oh ya, di Indonesia kalian pasti tahu kan ada istilah cinta ditolak dukun bertindak. Itu dia. Di Eropa juga begitu ya. Kalau kalian mengalami cinta ditolak dukun bertindak, komen di bawah. Komen apakah kalian korban atau kalian ada pelaku. Pada tahun 1677 sampai 1682 pada waktu itu Raja Louis ke-14 dipusingkan karena banyak terjadi pembunuhan karena racun di istananya. Kenapa mereka meracuni orang-orang? Karena banyak terjadi perselingkuhan di sana. Kasus itu mereda saat rekan kerjanya Raja Louis XIV pada waktu itu, Madame de Montvoisin, dia diusir dari istana. Setelah dia diusir dari istana, barulah kasus peracunan-peracunan orang itu berkurang atau mereda. Bagi kalangan kelas bawah di Eropa, meracuni suami yang kasar pada istri adalah hal yang wajar dan adil. Namun bagi kalangan elit, meracuni suami adalah suatu tindakan kejahatan. Karena kondisi itu, karena masyarakat bawah nih merasa hal yang normal saya meracuni suami saya yang kasar, maka produk-produk dari Giulia Tovana ini, yaitu Aqua Tovana, laku keras. Karena mereka mau meracuni suami-suami mereka. Kenapa mereka memilih racun Aqua Tovana? Karena cara kerjanya seperti yang saya bilang kan, cara kerjanya lambat, tidak ketahuan siapa yang kasih racun itu. Karena nanti beberapa bulan baru meninggal, tidak ketahuanlah siapa pelakunya. Demi menghindari penjara karena pembunuhan, mereka memilih meracuni suami mereka dengan produk Aqua Tovana. Walaupun sebagian masyarakat mengenal Giulia Tovana ini sebagai penjahat, namun semua wanita di kelas bawah menganggap Giulia Tovana sebagai pahlawan karena membantu mereka untuk lepas dari kekerasan. Sebenarnya produk-produk Giulia yang lain, misalnya seperti pernak-pernik sihir, tongkat-tongkat segala macam, ramuan-ramuan, itu hanya sebagai kedok untuk menjual racun-racunnya dia. Jadi yang dipajang itu misalnya di depan tokonya itu hanya pernak-pernik sihir, tapi di belakang itu semua yang dia jual adalah Aqua Tovana, yaitu racun. Giulia Tovana ini lahir di Palermo, Sisilia tahun 1620 dari pasangan Francis dan Tovania de Armando. Nah, ibunya Giulia Tovana ini adalah ibu yang pertama kali mendapatkan resep dari racun Aqua Tovana. Bahkan ibu Giulia ini memberikan racun tersebut kepada ayah Giulia. Memang praktek pertama pembunuhan suami karena racun dari ibunya Giulia ini. Kenapa Giulia membuat Aqua Tovana? Karena dia melihat ibunya meracuni ayahnya sendiri. Jadi memang sudah dari dulu orang tua Giulia ini, ibu Giulia, sudah menjual racun. Memang satu keluarga itu keluarga racun semua. Untuk melancarkan bisnisnya, ibu Giulia ini waktu Giulia kecil melancarkan bisnisnya dengan wanita yang bernama Francisca Lasarda. Lasarda ini teman rekan bisnisnya ibu Giulia, berperan sebagai marketingnya racun itu. Jadi jual-jual. Dia jual-jual racun itu, dia perkenalkan racun itu kepada kalangan-kalangan atas di Eropa. Sampai akhirnya ketahuanlah bahwa ibu Giulia ini menjual racun. Akhirnya ibu Giulia
Julia ini dipenjara dan dieksekusi mati pada tahun 1633 dengan cara dipenggal di depan umum. Beberapa bulan setelah itu, rekan bisnisnya Ibu Julia, si Francisca Lasarda ini ketahuan lagi. Waktu dieksekusi matinya Ibu Julia, dia tidak ketahuan. Nanti beberapa bulan kemudian, Francisca ini ketahuan bahwa menjalin bisnis racun juga dengan Ibu Julia. Dia pun dieksekusi mati pada tahun 1934. Bertahun-tahun setelahnya, Julia ini meneruskanlah apa yang dilakukan oleh ibunya. Julia ini meracuni suaminya dan menjual racunnya. Julia ini belajar dari pengalaman. Dia belajar dari ibunya. Ibunya kan ketahuan. Nah, untuk supaya tidak ketahuan, jadi packagingnya racun Julia ini, Aquatofana, dia buat packagingnya dalam botol kaca kecil dan bening, dan ada gambar Santo Nicholas di bagian depan botolnya, sehingga korban tidak mengetahui yang sebenarnya dia minum itu adalah racun. Pada tahun 1650, Julia ini sudah tidak memimpin langsung bisnisnya ini. Bisnisnya ini dia serahkan kepada anaknya yang bernama Girolamo. Girolamo ini anaknya Julia memindahkan semua operasi bisnisnya di Roma pada tahun 1658. Peran putrinya ini memang sama persis seperti Francisca Lasarda. Dia pergi ke bangsawan-bangsawan, dia pergi ke orang-orang kaya untuk memperkenalkan racun Aquatofana. Pokoknya dia bekerja dengan sangat licin, dia marketing produknya ini yang sangat baik pokoknya. Untuk membantu kerajaan bisnisnya mereka ini menjadi semakin besar, merajai Eropa, ibu dan anak ini, Julia dan Girolamo, mereka ini menggaet satu wanita yang bernama Giovanna de Grandis yang bekerja untuk melayani wanita dari kalangan bawah. Dan mereka juga ini merekrut pendeta Katolik Roma yang bernama Pastor Girolamo. Kakak dari pastor ini juga adalah seorang apoteker, direkrut juga ke dalam bisnisnya ini. Kalian bisa bayangkan bagaimana besarnya bisnis racunnya ini sehingga melibatkan hingga lebih dari 200 karyawan untuk bekerja di sana. Untuk meyakinkan para klien-kliennya, Julia ini juga menyediakan jasa konsultasi. Jadi memang ada jasa konsultasinya dan ada orang yang khusus untuk menghandle konsultasi tersebut sehingga terlihat profesional sekali. Jadi ketika ada wanita yang tidak bahagia dengan pernikahannya, pada saat konsultasi mereka arahkan ke produk Aquatofana. Jadi memang terlihat sangat profesional sekali ya mereka. Padahal yang mereka jual itu adalah racun. Di Roma, praktek yang dilakukan oleh Julia ini tidak terdeteksi karena dilindungi oleh para bangsawan-bangsawan kaya dan dilindungi oleh pendeta-pendeta, makanya mereka tidak tersentuh. Tapi putri Julia ini ditangkap dan dieksekusi mati beserta pembantu-pembantunya pada tahun 1659. Racun Aquatofana ini dianggap memiliki kekuatan supranatural karena tidak memiliki efek, dan efeknya itu hanya seperti orang flu biasa. Bahan dasarnya ini adalah arsenik, timbal, antimon, dan ada merkuri klorida. Bisnis Julia Tovana ini juga sudah berkembang dari Sisilia sampai ke Roma. Namun akhirnya kejahatan Julia Tovana ini terbongkar karena ada wanita yang gagal meracuni suaminya. Dan akhirnya wanita tersebut disiksa oleh suaminya dan dia pun mengaku dia membeli racun Aquatofana. Walau wanita itu sudah mengaku dia membeli racun Aquatofana, namun mereka masih belum bisa menyentuh Julia ini karena dia berlindung di balik gereja. Namun pada saat itu ada orang yang menyalahgunakan Aquatofana. Mereka mencampurkan Aquatofana itu dengan pasokan air setempat. Karena sudah semakin meresahkan, mereka pun menuntut agar Julia ini diadili. Akhirnya pihak gereja menyerahkan Julia ini kepada pihak yang berwenang. Setelah dia disiksa, setelah dia dipukul, pokoknya dianiaya, akhirnya Julia ini mengakui bahwa racun Aquatofananya dia telah membunuh lebih dari 600 pria. Akhirnya pada waktu itu Julia beserta 40 pelanggannya dan 6 asistennya dieksekusi di Roma. Sampai sekarang kematian Julia Tovana ini masih belum jelas kapan. Ada yang bilang tahun 1659, ada yang bilang tahun 1709, ada yang bilang tahun 1730. Kabarnya masih belum jelas. Walau bisnis Julia Tovana ini berhasil dibongkar, namun masih tetap diproduksi karena resepnya bocor dan ada di setiap apotek yang ada di seluruh Italia
beratus-ratus tahun kemudian. Kira-kira sampai sekarang masih ada atau enggak ya racun dari Julia Tovana ini, Aqua Tovana? Kalau ada yang tahu masih ada racunnya sampai sekarang, tolong kalian komen di bawah ya. Begitulah kisah dari Julia Tovana, sang dewi racun yang membesarkan bisnisnya dari produk-produk racun. Memang Julia Tovana the real racun dunia. Mungkin begitu dulu video kita hari ini. Kalau kalian ada cerita-cerita menarik lainnya, komen di bawah. Alright, sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah 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 dadah.